Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review ya, gambaran daripada pergerakan XAU/USD. Kondisinya seperti apa sampai dengan sore hari ini. Dan tentunya nanti malam ada rilis news ya pukul 21.00, di mana ada prelim beyond consumer sentiment. Saya akan juga menjelaskan ya seperti apa datanya dan kondisi yang berdampak terhadap indeks dolar. Tapi sebelum saya membahas mengenai news yang rilis nanti malam, ada beberapa pertanyaan ya yang ditanyakan di komentar di YouTube ya khususnya. Anda bisa lihat, ini mungkin bisa saya jelaskan di sini ya, karena kalau saya tulis itu kayaknya terlalu panjang. Jadi yang pertama di sini ada pertanyaan dari Brother Reda Lamena. Di sini menyatakan kok inflasi menguat malah membebani gold ya Om? Bukankah kalau secara logika inflasi tinggi artinya ekonominya lagi nggak stabil, mata uangnya akan jatuh dan gold jadi opsi ya? Atau salah cara saya melogikannya? Tolong jelasin Om. Jadi gini, kalau dari penjelasan saya yang saya sampaikan itu ya, jadi intinya gini, kalau kita membahas inflasi ini kan artinya uang yang beredar di masyarakat ini kan sangat tinggi ya, atau banyak gitu. Otomatis The Fed memiliki target untuk menurunkan inflasi dengan cara menaikkan suku bunga dengan harapan uang itu bisa ditarik kembali dari peredaran. Dan hal tersebut berdampak terhadap dolar, pasti akan terjadi kenaikan. Sehingga XAU/USD dengan identitas safe haven yang dimana tidak memberikan return atau keuntungan, sehingga para investor itu lebih mengambil atau mengambil dolar ya untuk menjadikan investasi yang lebih menguntungkan ketika dolar tersebut dananya ditaruh di bank contohnya, karena suku bunganya yang lebih tinggi. Jadi dampaknya terhadap XAU/USD pada dijualin gitu loh, karena beralih ke dolar untuk aset yang menguntungkan. Maka dari sini kalau sikap The Fed itu hawkish, dolar pasti akan naik. Kalau sikapnya dovish, dolar pasti turun. Jadi korelasinya ke sana. Jadi itu ya untuk brother yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan yang tadi ditanyakan di kolom komentar. Semoga penjelasan ini bisa diterima. Oke. Selanjutnya langsung aja ya kita lihat data ekonomi yang akan rilis nanti malam. Check it out. Oke, untuk nanti malam tanggal 13 Oktober, yang pertama memang ada jam 8 malam ya, ada FOMC member Harker Speak. Tentunya hal yang terakhir yang disampaikan itu mengharapkan dovish ya. Artinya pembicaraan yang disampaikan itu rencananya di bulan November tidak ada kenaikan suku bunga. Jadi kalau kita melihat dari keputusan The Fed dalam akhir tahun ini akan menaikkan satu kali lagi, ya kemungkinan besar bulan Desember gitu. Ya itu gambarannya. Jadi kalau sikapnya dovish, maka akan mendorong indeks dolar akan terjadi penurunan. Tapi untuk XAU/USD akan terjadi kenaikan. Intinya di situ. Ya, dan berlanjut lagi pukul 21.00 di sini High Impact ada prelim beyond consumer sentiment. Previousnya 68,1%, forecastnya 67,2%. Jadi kalau nanti actualnya sesuai dengan forecast, maka diprediksikan indeks dolar akan terjadi pelemahan. Dan tentunya akan berdampak terhadap XAU/USD akan terjadi kenaikan. Ini prediksinya ya, tapi kalau datanya nanti ternyata naik di atas forecast, bahkan jauh di atas previous, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Jadi sementara ini diprediksikan bahwasanya prelim beyond consumer sentiment diprediksikan akan terjadi pelemahan, dampaknya terhadap indeks dolar itu sendiri. Oke, dan selanjutnya kita akan membahas seperti apa kondisi terhadap indeks dolar sore hari ini ya, dan nanti korelasinya terhadap XAU/USD akan kita bahas. Check it out. Oke, ini adalah pergerakan indeks dolar ya sampai dengan sore hari ini. Secara keseluruhan terjadi penurunan ya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, tapi tentunya menjadikan sebuah catatan open gap down-nya di indeks dolar ini belum ditutup ya, jadi memungkinkan market akan bergerak naik. Makanya saya tadi gambarkan ya waktu saya jelaskan indeks dolar
kondisinya seperti apa tadi siang, dan posisinya ini menurut saya akan bergerak di wilayah area ini dan membentuk wave ABC ya, besar kemungkinan koreksi ya, wave koreksi ABC dan menutup gapnya ini. Baru nanti kita akan melihat apakah dorongan buyersnya lebih kuat atau akan menunjukkan penurunan berlanjut. Secara keseluruhan tren untuk indeks dolar saya katakan masih dalam tren bearish, karena terakhir sudah ada breakout daripada time frame 1 jam ya di posisi ini, yaitu 105.65, ada change of character. Jadi kenaikan ini hanya sebatas koreksi. Jadi gambarannya seperti itu. Besar kemungkinan kalau nanti malam betul-betul indeks dolar terjadi penurunan, maka akan diprediksikan XAUUSD akan terjadi kenaikan kembali. Tidak ada menutup kemungkinan ya, hati-hati indeks dolar belum nutup gap. Jadi kalau posisinya sampai nanti pembukaan sesi Amerika, indeks dolar juga belum berhasil menutup gapnya, besar ya bisa terjadi indeks dolar akan terjadi kenaikan menutup gap dulu. Jadi PR-nya intinya indeks dolar ini harus nutup gap dulu, baru kita akan mengetahui arah pergerakannya selanjutnya. Intinya di situ. Kalau open gap up-nya ini open gap down-nya ini belum ditutup, maka indeks dolar masih menunjukkan aktivitas pasti akan terjadi kenaikan. Intinya di situ. Ya. Jadi gambarannya seperti itu, dan sekarang langsung aja kita lihat terhadap XAUUSD seperti apa. Kita lihat langsung ya di time frame 4 jam. Oke, untuk XAUUSD dan alhasil ya, ini lanjutan analisa tadi pagi. Yang pertama, area zona buy sampai saat ini belum diambil ya di posisi ini, yaitu berkisaran 1863.65 sampai dengan 1858.54. Tapi data yang saya sampaikan batas breakout time frame 4 jam ya, tadi udah saya informasikan ya, kalau time frame 4 jam berhasil breakout close di atas 1871.32 pukul 8 pagi ya, ini pas ada pembentukan bullish engulfing, dan alhamdulillah market bergerak naik kembali ya, bahkan berhasil breakout juga di posisi candle terakhir nih. Nah, body candle bearishnya ini di 1880.22. Ini merupakan pergerakan impulsif yang cukup signifikan sampai dengan sore hari ini. Memang XAUUSD ini masih dipengaruhi gejolak kondisi geopolitik ya, yang menunjukkan tekanan buyer momentumnya yang sangat kuat. Artinya XAUUSD masih dijadikan safe haven sampai dengan saat ini. Intinya di situ. Makanya negatif terhadap indeks dolar kemarin ya, dari CPI itu sendiri yang menunjukkan positif angkanya, dan itu tidak bertahan lama karena ya kita ketahui posisi geopolitik sampai saat ini masih memanas. Bahkan area kalau secara teknikal zona pantau pun tidak ada konfirmasi ya. Ini yang saya maksud, tidak ada konfirmasi ya, peluangnya tidak ada gitu loh. Jadi masih bergerak impulsif dan sangat kuat. Bahkan terakhir ada impulsi bullish. Di sinilah menunjukkan aktivitas buyers momentum yang sangat tinggi. Selanjutnya apakah ini akan bergerak naik terus? Ya tentunya kalau kita sudah menandain yang dinamakan key resisten atau resisten kuncinya 1884.91 ya, dimana di posisi ini kalau breakout close body candle time frame 1 jam berarti nanti pukul 17.00 di situ akan menunjukkan lanjutan aktivitas buyer yang cukup signifikan sampai dengan saat ini. Oke, sekarang kita akan coba turunkan dulu di time frame 1 jam. Dan nah ini ya, ini saya ulangi lagi supaya teman-teman juga bisa memahami apa yang saya maksud ya. Artinya zona pantau ini bukan untuk semata-mata kita sell. Nah, kalau posisi ini kan nggak bisa kita sell. Mana ada peluang untuk kita sell di wilayah area 1874 sampai dengan 1876. Tidak ada area ini yang menunjukkan pembentukan pattern, baik itu single pattern, double pattern atau triple pattern yang menunjukkan bearish engulfing, bearish pin bar atau 3 inside down dan lain sebagainya yang menunjukkan aktivitas akan terjadinya reversal, nggak ada gitu loh. Ya, tapi yang ada hanya impulsi bullish, bahkan ini membentuk rally base rally, dan inilah yang saya maksud tidak ada peluang sell di wilayah area zona pantau. Oke, jadi market masih dalam posisi bullish dan sudah terlihat jelas ya gambarannya sampai dengan saat ini
ya, sedang tekanan buyers momentum yang sangat tinggi. Maka dari sini ini kalau terjadi breakout body candle di time frame 1 jam, ya saya pastikan dia akan bergerak menuju trendline atas gitu. Jadi kalau kita ukur range-nya, kita ukur seperti ini sudah mencapai $17,90 per troy. Cukup tinggi ya, cukup tinggi, melebihi daripada rata-rata dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Saat ini memungkinkan akan terjadi breakout structure di posisi tersebut. Ya, jadi kalau itu terjadi breakout structure, maka saya sih akan menunggu di mana market akan terjadi koreksi seperti ini, ya. Nah, jadi koreksi dan dia akan bergerak naik kembali. Intinya di situ. Jadi untuk target buy areanya, jujur saya masih belum melihat ya arahnya, belum terlihat. Tapi kalau nantinya, jadi gini, kan saya terbatas ya untuk menunjukkan gitu loh. Artinya gini, kalau posisi nanti Anda pantau aja dalam proses 1 jam ya ke depan, kalau betul-betul ada bearish engulfing, bearish pin bar di area di posisi ini, nah di situ baru bisa menjadikan momentum koreksi ya, atau terjadinya penurunan gitu loh. Dan ini ternyata ada saya tandain ya, 1889. Minimal target ke sini dulu ya, nanti pantau di wilayah area ini 1889.10 ya. Kalau posisi ini betul-betul ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down ya, maka ada kemungkinan dia akan koreksi kembali. Intinya di situ ya. Jadi secara keseluruhan ketika nanti koreksi, saran saya teman-teman bisa tarik Fibonacci seperti ini dari titik level terendah sampai dengan nantinya level tertinggi ya. Contohnya yang nanti kita belum tahu ya sampai berapa. Nah, seperti ini baru nanti area 38,2 atau area 50% itu bisa dijadikan acuan untuk buy di area tersebut. Intinya seperti itu, karena ini sudah mensapu bersih ya area compression, maka dia bergerak naik, apalagi konfirmasinya jelas di time frame 4 jam tadi. Oke, jadi ini aja yang bisa saya sampaikan. Dengan keterbatasan, dengan kondisi yang impulsif seperti ini, jujur saya belum mendapatkan area yang dimana terjadinya koreksi. Jadi saya akan tunggu dulu ke area zona pantau di 1889.10 ya. Jadi nanti itu teman-teman jadi tinggal tunggu aja kalau ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, maka di situ bisa saya pastikan harga akan terjadinya koreksi, dan koreksinya antara area 38,2 sampai 50%. Sangat simpel, seperti itu aja. Pantau di area tersebut, nantinya kalau ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 inside up, baru akan terjadi kenaikan, karena level tertingginya itu di 1900 itu insya Allah akan kekejar ke level yang lebih tinggi ya. Kalau kita ukur saat ini range $30 sih ya memang memungkinkan gitu loh, menuju ke area 1900 untuk hari ini. Tapi ya tergantung newsnya ya, dampaknya seperti apa. Oke, jadi ini aja yang bisa saya sampaikan ya untuk sore hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir, dan cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.